Dan malam hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-91, di mana pertemuan ini kita akan masuk ke dalam hikmah yang ke-11 bagian awal di kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau menulis di dalam halaman 11 baris akhir, Bismillahirrahmanirrahim. Idfan, tanamlah atau kuburlah wujudaka, keberadaanmu atau wujudmu, fi ardil khumuli, di dalam bumi yang mati, di dalam bumi yang kosong, tidak ada orang satupun. Fama nabata, maka sesuatu itu tidak akan bisa tumbuh, ya. Maka perkara yang tidak ditanam atau perkara yang tidak dikubur, kata beliau, maka hal tersebut tidak akan menumbuhkan hasil yang sempurna, buah yang sempurna. Jadi ini adalah makna qiyas. Maknanya apa? Maksudnya apa? Beliau mengarang kitab seperti itu. Mari kita sama-sama mendekat dan merapat agar sama-sama kita bisa mengetahui, bisa memahami, dan insya Allah kita sama-sama bisa mengamalkan. Kiasan tersebut kalau saya gambarkan, di dalam diri kita ada organ-organ yang ada di dalam. Seperti apa? Jantung misalnya. Jantung itu bisa berperan baik ada di dalam. Tapi kalau seandainya itu keluar, jantung itu di luar dada kita, peranan jantung itu akan sirna. Jantung itu tidak akan berfungsi, bahkan mati. Begitupun amal-amal kita yang kita kerjakan, yang kita amalkan, tidak selamanya yang namanya amal ketika kita tonjolkan itu bisa bernilai. Bahkan ketika amalan itu kita tampakkan kepada yang lainnya, khususnya kepada makhluk, amalan itu bisa jadi sia-sia, bisa mati. Tapi kalau seandainya amalan itu terkubur, amalan itu tertanam, tidak ada satupun yang mengetahuinya, maka amalan itu akan tumbuh, buahnya sangat bagus, dan nanti akan disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapa yang beramal di dunia ini hanya mencari perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan perhatikan amal itu walaupun sekecil apapun. Berarti malam hari ini masih kita singgung tentang masalah ikhlas, ya. Dan perkara yang paling berbahaya bagi kita seorang murid itu mengeksistensikan diri kita. Diri kita itu pengennya, ya, ego kita itu bagaimana? Paling baik, pengen kelihatan, pengen kita itu pamornya tinggi,
kemudian rating naik, kan begitu ya. Nah, hal itu harus kita tinggalkan, kita perangi agar selamat hati kita, kemudian juga amal kita akan selamat. Ya kan zaman sekarang mah zaman media sosial, segala sesuatu bisa ditampakkan, sedetik ya, semenit itu langsung ya bisa muncul di beranda ya. Bagaimana sikap kita? Nah itu, apakah amal-amal kita bisa sia-sia atau gugur, atau bagaimana ketika kita berhubungan dengan media-media yang seperti itu? Jadi dalam kitab Kifayatul Atqiyah sudah dijelaskan, sekarang tinggal menambahkan saja, kita perdalam saja. Hadirin jamaah pasukan tikar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kita punya perangkat di dalam diri ini adalah nafsu. Dan nafsu sebagai seorang murid yang mengembara di dalam hari-hari kita mencari nyatanya Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya seorang murid, seorang pengembara ruhani tadi masih senang dengan yang namanya pangkat, masih senang yang namanya pamor, masih senang yang namanya eksis ya di dalam dirinya. Dan itu memang umum, apalagi kita. Hal-hal seperti itu tuh ya memang berkaitan sekali. Padahal apa kata beliau, yang seperti itu adalah racun dan bisa merusak ibadah-ibadah kita. Makanya Ibrahim bin Adham itu berkomentar tentang hal ini. Maksudnya tidak benar orang-orang yang suka mengeksistensikan dirinya ketika dia beramal. Diperkuat oleh Ayub ya, Syekh Ayub pun dia berkomentar. Beliau mengatakan bahwasanya tidak dibenarkan seorang hamba menyiarkan tempat-tempat ibadahnya. Artinya dengan kata lain, ketika kita beramal kita rahasiakan. Masih senada ya komentarnya si Ayub tadi. Kemudian juga Bashar ibn Haris, yang namanya kita hidup di dunia ini, rahasiakan zikirmu, rahasiakan amal-amalmu, kemudian perbaiki makanan di dalam hidupmu. Insya Allah kata beliau, hati kita akan selamat, menjadi qalbun salim, kemudian amal kita juga akan selamat. Kemudian juga banyak lagi orang yang berpendapat bahwasanya orang yang suka pamer amal kepada manusia, maaf, itu nanti akan hilang. Apa yang hilang? Yang hilang dan tenggelam itu adalah agamanya. Kemudian juga dia ketika di dalam beramal tidak akan merasakan lezatnya nikmat akhirat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Cuma ada kabar baik bagi kita juga. Sebagian daripada ulama tasawuf ya, beliau itu berpendapat, berkomentar bahwasanya thariqat kami itu tidak sah atau tidak baik ketika kita mensiarkan ataupun ketika kita memunculkan diri kita tentang amal-amal kita, cuma kecuali bagi orang-orang yang sudah kuat ruhaninya. Ibarat kalau seandainya kita api masih kecil, jangan duduk keluar, tiup angin mati, sehingga apa, amalnya nanti akan hilang. Tapi kalau seandainya kita sudah jadi obor Pertamina, silakan keluar.
terpangin gede tambah gede, enggak masalah. Iya. Nah makanya di sini pun Imam Fudail ya berkomentar lagi. Jadi yang namanya kemurnian ikhlas itu ya akan terkikis lantaran kita dikenal oleh banyak orang, atau keinginan tinggi kita dari nafsu kita pengen apa? Eksis, pengen muncul, pengen dianggap ada, pengen terkenal di hadapan makhluk. Nah jadi persoalannya yang namanya amal tidak ikhlas alias riya itu bisa saja ya mungkin karena orang, tapi bisa saja karena diri kita sendiri. Tapi kata beliau yang namanya orang yang ada di sekeliling kita itu pengaruhnya mungkin masih bisa kita tangkis kalau seandainya kita ya memang mengerti ya bagaimana sikap ketika kita beramal banyak orang. Tapi kebanyakan itu di sekeliling orangnya, di publikasi, disorot dan lain sebagainya, kita tidak berpengaruh, amal kita tetap baik, tapi dari dalam diri kita itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah diri kita, sehingga apa? Nafsu yang mengajak diri kita supaya apa? Supaya kita jadi orang yang pamer. Nah makanya riya itu nanti akan hingga pada diri seseorang tadi tanpa kita sadari, sehingga kita jadi orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang nanti akan menyesal. Karena apa? Amalan segede apapun itu bisa hilang seketika. Nah itu diingatkan oleh kitab ini. Kemudian juga ada Syekh Sahili Ibni Abdillah. Beliau berkomentar tentang hal ini bahwasanya sesuatu yang paling sulit di dunia ini adalah kita apa? Menempa sifat ikhlas. Iya, apa benar? Ya buktikan saja. Dari awal mungkin kita TK sampai sekarang ya itu kita kenal lillahi billahi lillahi billahi. Ketika niat pun ya kita diajarkan seperti itu, tetapi di dalam pelaksanaannya kadang-kadang kita ya tergoda ya, dengan nafsu kita. Kemudian juga beliau mengatakan selain yang paling susah itu menempa ikhlas, ada sesuatu yang paling mulia di dunia ini. Apa? Ya ikhlas juga. Makanya berapa banyak kata beliau orang-orang itu gugur keikhlasannya sebab apa? Ada penyakit ria di dalam hatinya. Dan ingat yang namanya ria itu bagaikan tumbuhan yang cepat tumbuh ya. Dan ketika ria itu sudah kita pangkas, sudah kita hancurkan, sudah kita hilangkan, tumbuh itu dengan cepat pula dan dengan warna yang lain. Sehingga apa? Kita tidak menyadari bahwasanya itu ria di dalam diri kita. Yang tadinya katakan hijau ya, sudah hilang hijaunya, datang lagi warna merah. Kita tidak sadar, disangka itu bukan ria, padahal ria. Nah, makanya hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat saja karena waktunya ya sudah malam pula. Jadi yang namanya ikhlas itu berbagai macam ya keterangan. Sebagiannya menurut orang-orang mukhlisin, orang-orang yang ahli ikhlas, beliau itu berpendapat bahwasanya yang namanya ikhlas itu mengeluarkan perhatian makhluk ya dari amal kita kepada Allah. Jadi ketika kita beramal ya hanya capernya kepada Allah,
Cari perhatiannya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Cuma ya tetap tadi ya, melawan nafsu yang ada di dalam diri kita memang susah ya. Karena sudah bawaan lahir kita pengen eksis ya. Ikhlas menurut orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang itu beramal bisa jadi ikhlas, menurut beliau adalah orang-orang yang ketika mengamalkan ibadah itu bukan karena dorongan nafsunya. Jadi ketika dia mengerjakan ya murni asli, bukan karena nafsu keinginan dari diri kita pengen beribadah. Ya susah juga ya. Karena apa ya, nafsu kita memang yang menggerakkan untuk melakukan hal baik ataupun hal buruk ya. Jadi bagaimana pemahamannya? Jadi pemahamannya ketika kita itu beramal ya, tadi ketika beramal tadi bukan karena nafsu, melainkan karena dorongan kita billahi dan lillahi. Yang tadi kemarin sudah dijelaskan hakikat dari makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang terakhir, ini orang-orang yang berpendapat ikhlas menurut muwahhidin, orang-orang yang istilah kata kuat mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpendapat bahwasanya yang namanya amal ikhlas itu mengosongkan amal-amal sebab makhluk di dalam aktivitas apapun. Bahkan di dalam diem kita, di dalam istirahat kita, akhwal ya, akhwal kita itu ya, keadaan rohani yang ada di dalam diri kita itu tidak mengklaim, tidak mengakui bahwasanya itu adalah saya yang melakukan, saya yang berbuat. Jadi semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kesimpulan singkatnya, yang namanya kita berbuat ikhlas kepada Allah sebagai makhluk tidak akan bisa. Siapa yang bisa? Gak ada yang bisa. Makanya di dalam catatan ya, Al-Quran, illa man rahima rabbi, kecuali orang-orang yang nanti Allah Subhanahu wa taala kasih rahmat, baru di sana bisa ikhlas benar ya. Jadi kalau seandainya mengandalkan diri kita adalah orang-orang yang ikhlas ya, itu susah. Makanya kita belajar tasawuf itu seperti itu. Jadi ketika kita belajar tasawuf itu nanti ya kita ya, segala prioritas utama kita, niat kita, tujuan kita hanya Allah dan Allah. Sehingga nanti insya Allah akan mudah dalam menggapai ikhlas yang ada ya. Mungkin hanya itu saja dulu yang bisa disampaikan, semoga bisa bermanfaat. Yuk kita sama-sama zikir itu istighosah sebagaimana yang sudah kita terapkan setiap seminggu sekali.